Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka dengan manis. Loh, kok bukan berbuka dengan yang manis? Berbuka dengan yang manis itu adalah penyesatan. Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa berbuka puasa itu dengan yang manis. Kenapa? Karena hadis asli dari Rasulullah SAW dari sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalliya ala rutabat fa illam takun rutabat fa tumairat fa illam takun tumairat hasawat min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berbuka puasa dengan kurma rutab, kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, maka kurma kering. Dan kalau nggak ada kurma kering, maka minum seteguk air. Luar biasa, aslinya seperti itu. Kenapa? Karena ada rahasia besar di balik tradisi Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Betul, kurma itu manis. Tapi tidak semua yang manis itu sama dengan kurma. Kalau tidak didudukan perkaranya sesuai dengan petunjuk syariat, maka kita akhirnya menjadi berbuka puasa itu dengan segala apapun yang manis. Padahal dalam ilmu kesehatan, manis itu ada dua macam. Dalam glycemic index itu ada unsur gula yang sifatnya sederhana dan ada unsur gula yang sifatnya kompleks. Nah, kurma muda atau kurma kering termasuk unsur gula atau karbo yang dia kompleks sehingga sulit langsung cepat sekali untuk diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena ingin memberikan kesempatan tubuh untuk tidak langsung bekerja keras. Sementara kalau menggunakan yang manis-manis seperti sirup, kolak, dan lain-lain itu semuanya boleh. Cuma ketika tubuh langsung dihantam dengan unsur gula yang sifatnya sederhana dan langsung diserap, maka itu yang kemudian akan menjadi penumpukan di dalam tubuh. Dan tubuh ketika mengelola gula yang sifatnya sederhana, maka dia nanti akan menjadi body fat. Dan itu yang menjadi tidak sehat, jadi sumber penyakit. Nah, jangan sampai menyalahkan Rasulullah, nauzubillah, gara-gara terbiasa buka dengan yang manis, akhirnya jadi tambah gemuk, jadi banyak penyakit. Kenapa? Karena yang manis di sini harus kembali kepada dasarnya, yaitu kurma muda. Dia unsur gulanya adalah unsur gula yang kompleks. Nah, lantas kalau gitu gimana? Berbuka dengan manis. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan berbuka dengan manis ini adalah ngikutin sunnah Rasulullah, yaitu dengan berdoa. Doa itu manis, doa itu lezat, doa itu bermanfaat, doa itu menguntungkan kita semua. Rasulullah SAW terbiasa, ya, karena Rasulullah SAW, ya, idza aftara, dalam satu hadis dikatakan ketika Rasulullah itu berbuka puasa biasa selalu membaca doa zahama dhama'u wa batalatil uruqu wa thabbatal ajru. Nah, ajru, balasan itu sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, dan puncak dari mustajabnya doa bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia berbuka puasa. Jadi orang yang berbuka puasa itu dia doanya sedang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuka puasa, jangan hasrat atau hawa nafsu kita itu matanya udah ngebayangin ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu. Bukan itu. Tapi setelah minum seteguk air dan sebutir kurma, maka berhentilah, berdoa dulu. Itu saat yang mustajab. Ya. Jangan sap-sap ini, itu. Enggak. Itu yang justru membuat puasa kita tidak berkah. Nah, setelah makan beberapa kurma, kemudian berdoa, barulah kita boleh mencicipi makanan yang lain. Itu pun kalau ngikutin sunnah Rasulullah SAW, ya, sholat dulu. Jadi makan beratnya nanti makan nasi ini, makanan itu, semuanya nanti setelah sholat maghrib. Kalau ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Ingat, ada salah satu ulama dulu ketika berbuka puasa, itu dia dilihatin oleh murid-muridnya itu aneh. Kenapa dia berbuka puasanya hanya dengan segelas air dan roti kering? Ya, jadi ketika dia mulai masuk maghrib, ya, setelah dia berdoa berbuka puasa, dia minum air dan roti kering itu
dimasukkan ke dalam air, langsung lembek ya, dan kemudian masuk ke mulut langsung ditelan. Kemudian dia berdoa. Ketika ditanya sama murid-muridnya, "Ya Syekh, kenapa? Kok begitu banyak makanan kau hanya berbuka puasa dengan air dan roti kering?" Kemudian Syekh itu menjawab, "Wahai muridku, tahukah engkau berapa detik yang sangat berharga harus aku buang gara-gara aku mengunyah makanan yang banyak itu? Dan aku kehilangan saat-saat yang paling mustajab." Jadi pastikan selama kita berbuka puasa, kita mengikuti ilmunya, contohnya, tuntunan dari Rasulullah SAW, yaitu dengan berdoa dengan khusyuk, dengan syahdu. Karena itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kemanisan, mendatangkan kemanfaatan. Insya Allah puasa kita menjadi berkah, jadi berbuka puasa dengan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.